nama saya Nadia Krismas Boruta Soid, NIM A1 Channel 001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hard skill dan soft skill. Apa sih hard skill dan soft skill, terutama untuk seorang engineering? Oke, langsung saja. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang hard skill ya. Dimana pengertian hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang keilmuan yang dipelajari. Oke, bisa kita lihat contohnya yaitu insinyur mesin seharusnya menguasai ilmu dan teknik pemesinan. Dokter harus mampu menguasai bidang ilmu kedokteran. Dan begitu juga dengan lulusan teknik-teknik lainnya. Oke, yang kedua yaitu mengenai soft skill. Di mana pengertian soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, atau disebut interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau disebut intrapersonal skill yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Nah, apa sih yang merupakan interpersonal skill? Adapun yang merupakan interpersonal skill yaitu kemampuan kita dalam berkomunikasi, terus selanjutnya membangun hubungan yang baik, terus memiliki kemampuan memotivasi, dan memiliki kemampuan kepemimpinan, kemampuan memaksakan diri sendiri, serta kemampuan bernegosiasi. Dan masih banyak lagi kemampuan yang merupakan interpersonal skill yang harus kita terapkan maupun kita dapatkan. Nah, yang kedua yaitu intrapersonal skill. Apa sih yang merupakan intrapersonal skill? Di sini terdapat yaitu membentuk karakter. Selain itu membentuk kepercayaan atau keyakinan. Selanjutnya manajemen perubahan, manajemen stres, manajemen waktu, dan masih banyak lagi. Dan paling penting yaitu kita harus aktif dan berpikir kreatif dan dapat menentukan tujuan hidup. Contoh dari kemampuan soft skill yaitu kejujuran, tanggung jawab, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, toleran, hormat terhadap sesama, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya. Nah, adapun atribut-atribut soft skill yang harus kita tahu yaitu komitmen, lalu inisiatif, kemudian kemampuan untuk belajar ya pasti, dan handal dalam bidangnya, dan paling penting yaitu percaya diri sih. Lalu kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan antusias. Bisa melihat contoh hard skill dan soft skill seorang pemain sepak bola. Nah, hard skillnya itu ada berlari, menendang, berebut bola, kemudian soft skillnya yaitu soft skill yang didapat dari pemain sepak bola yaitu kemampuan bekerja sama. Karena tanpa kerjasama tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian bisa mengambil inisiatif dan berani mengambil keputusan, lalu seseorang itu gigih dalam tanggung jawab yang harus dimiliki. Halo, nama saya Asli Sanesmana Putri, NIM A1 CK11845 dari Teknik Pertanian. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu leadership and entrepreneurship. Untuk tahu kelanjutannya ada di video berikut ini. Kepemimpinan adalah suatu seni, fungsi, proses, dan kemampuan dalam mengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, dan kesetiaan agar berbuat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 aspek kepemimpinan. Yang pertama, control and power. Yang kedua, empowering ability. Yang ketiga, involving and adaptability. Yang keempat, theory management skills.
Kepemimpinan pada control and power yaitu kepemimpinan yang mampu menunjukkan obsesinya pada target dan tujuan, dan kemampuan untuk mengendalikan dan harus mengendalikan semua hal yang mengarah pada pencapaian tujuan. Kedua, empowering ability yaitu kemampuan leader dalam memberdayakan orang-orang terbaik dan tim sesuai dengan kemampuan dan kekuatan mereka. Artinya, pemimpin yang bersungguh-sungguh pada timnya bukan sekedar berbicara tugas dan target, tetapi dapat melihat kualitas dan kemampuan tiap orang. 3. Involving and adaptability yaitu kemampuan untuk terlibat penuh dalam bisnis atau organisasi dengan kemampuan adaptasi yang baik, di mana pemimpin yang terlibat langsung, terjun langsung ke dalam proses dan permasalahan yang dialami bisnis atau organisasi atau perusahaan. Yang keempat, mengenai manajemen skill yaitu kemampuan seorang pemimpin mengelola pekerjaan, tugas, dan lingkungan sendiri dari yang terkecil, manajemen dan keterampilan yang dapat dilatih dan dibentuk, dan pengalaman yaitu dilatih dengan jam terbang yang dibutuhkan. Entrepreneurship adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda, yang memiliki nilai serta kemampuan menghadapi tantangan dengan cara melihat peluang dalam berbagai risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Seorang entrepreneur memiliki sifat yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki aspek kepemimpinan, kemudian memiliki keorisinalan, berorientasi pada masa depan, dan memiliki inovasi dan kreativitas. Kaitan profesi keteknikan dengan entrepreneurship yaitu entrepreneurship sendiri adalah sarana bagi seorang lulusan engineering untuk mengimplementasikan hasil ide kreativitas yang berbeda dan memiliki nilai. Demikian penjelasan saya mengenai entrepreneurship dan leadership. Semoga materi yang saya jelaskan dapat berguna bagi semua orang dan dapat memberikan wawasan luas. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.